Haleluya, salam. Tuhan memberkati saudara pemirsa dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Mulyadi Sulaiman, Gembala Jemaat dari Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia GSPDI, Philadelphia Belesa, Permata Hijau, Jakarta Selatan. Kita akan membahas pada Bible Study hari ini adalah mengenai berkat sejati bagi pekerja Tuhan. Kata sejati itu berarti yang utama, yang asli, yang murni. Tidak ada campuran, namanya sejati, ya, dan juga yang kuat. Sebelum kita bicarakan berkat untuk pekerja, kita mau bicarakan dulu berkat untuk kita semua. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya menerima berkat dari sorga, berkat yang sejati. Mari kita membaca Efesus 1 ayat yang ketiga dan seterusnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala apa saudaraku? Berkat rohani di dalam sorga. Jadi ada berkat rohani yang Tuhan berikan dari sorga. Segala berkat rohani di dalam sorga, ini adalah berkat abadi yang tidak akan berubah selama-lamanya dan juga tidak akan terpengaruh oleh waktu, oleh ruang, serta telah disiapkan untuk kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setidaknya ada 5 bagian berkat sejati, ya, berkat rohani dari sorga. Yang pertama, Allah telah memilih kita di dalam Kristus, ya. Efesus 1 ayat yang keempat katakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wow, luar biasa. Berkat yang kita sebut berkat sejati pada Bible Study hari ini adalah karena Tuhan memilih kita. Puji Tuhan, siapakah kita, kata Daud? Siapakah aku sampai Tuhan boleh memilih aku? Yang kedua, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7 katakan, sebab di dalam Kristus dan oleh darahnya, darah Tuhan Yesus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Seluruh manusia telah jatuh di dalam dosa dan hilang kemuliaannya di hadapan Allah, Roma 3 ayat 23. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan telah menebus. Itu adalah berkat yang luar biasa bagi kita. Yang ketiga, saudaraku, kita akan memperoleh status sebagai anak-anak Tuhan. Efesus 1 ayat 5 katakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Wow, luar biasa. Saudaraku, status ini status yang tertinggi, bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan. Wah, haleluya. Berkat yang keempat dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Saudaraku, di dunia ini saja segala sesuatu akan disebut sah kalau sudah dimeteraikan. Tuhan meteraikan, kita sah menjadi milik Tuhan. Dan yang terakhir, di dalam Kristus kita mendapat bagian yang dijanjikan, warisan. Efesus 1:11, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Puji Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya janji-janji Tuhan. Nah, 5 berkat
sejati yang dari sorga ini harus dimiliki dulu, baru kita melayani Tuhan. Jadi pekerja Tuhan adalah mereka yang sudah menerima kelima berkat sejati dari sorga dan menggunakannya untuk melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, dan menjadi utusan Injil. Menjadi terang dan garam untuk memuliakan Bapa kita di sorga. Matius 19 ayat 27. Ada satu pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus. Petrus berkata pada Tuhan Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Saudaraku, konteks daripada pertanyaan Petrus ini adalah pada waktu itu ada seorang pemuda yang kaya menurut Matius, seorang pemimpin menurut Lukas. Jadi bukan hanya kaya, masih muda, tetapi juga sudah sukses. Bertanya kepada Tuhan Yesus apakah dia bisa, apa yang harus dia lakukan untuk masuk surga, untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus katakan, "Apakah kamu sudah melakukan hukum Taurat?" Pemuda yang kaya dan pemimpin yang hebat ini katakan, "Wah, saya sudah lakukan sejak saya muda, luar biasa." Kemudian Tuhan Yesus katakan lagi, ada satu yang kurang. Juallah milik kamu, ya, berikan kepada orang miskin, berbuat baiklah, dan yang paling penting, ikutlah aku. Nah, Alkitab katakan bahwa pemuda itu menolak, ya, karena hartanya banyak. Kemudian Tuhan memberikan statement, alangkah susahnya orang kaya, artinya orang yang memiliki, masuk ke dalam sorga. Lebih mudah katanya seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Mendengar kata-kata ini, Petrus terkejut. Dikatakan kami ini telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami nanti akan terima? Ini yang jadi jawaban dari Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah berkat sejati untuk para pekerja Tuhan seperti Petrus. Tuhan menjawab dalam ayat 28 begini. Kata Yesus kepada mereka. Ya, Tuhan katakan bukan hanya kepada Petrus tapi kepada kita juga, para pekerja Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan kemudian 29-nya, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, usahanya, pekerjaannya, akan menerima kembali 100 kali lipat di mana di dunia ini, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa, saudaraku. Berkat di kekekalan akan Tuhan kasih. Ini adalah berkat sejati yang kita akan terima sebagai pekerja Tuhan. Akan bersama Tuhan di surga. Dan di surga kita juga masih bekerja sebagai pekerja Tuhan. Ya, membantu Tuhan menghakimi. Ya, mungkin kita jadi paniteranya atau apa, saya tidak tahu. Tapi kita masih dipercaya sebagai pekerja Tuhan sampai di surga, sampai di kekekalan. Dan yang luar biasa adalah berkat jasmani di dunia ini saudara dan saya akan terima. Dikatakan oleh Tuhan kita akan menerima kembali semua yang ditinggalkan oleh kita karena ikut Yesus.
tidak akan hilang. Sekali lagi saya ingin tekankan, tidak akan hilang. Engkau meninggalkan hartamu, engkau meninggalkan apa saja, tidak akan hilang. Keluarga akan diberkati, keluarga menjadi bahagia, anak-anak keturunan yang perkasa akan jadi keturunan yang perkasa di muka bumi ini. Harta kekayaan juga kehormatan Tuhan akan berikan. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, saya teringat Mazmur 112 ayat 1-3, pemazmur katakan begini, haleluya, artinya puji Tuhan. Dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudaraku, istilah perintah itu ada di dalam pekerjaan, ya. Bos itu memerintahkan anak buahnya. Jadi pada waktu kita melakukan perintah Tuhan, kita adalah pekerja-pekerjanya Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dan apa yang menjadi kebahagiaan pemazmur, dikatakan ayat 2-nya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati, puji Tuhan. Anak-anak saudara, bahkan cucu-cucu saudara, tidak akan terlunta-lunta, tidak akan terpuruk, tetapi akan perkasa, akan kuat, akan menonjol, akan menjadi leader bukan follower, ya, dan akan diberkati. Ayat ketiga katakan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Bukan di luar rumah, bukan punya orang lain, tapi dalam rumah saudara. Kebajikannya, kebaikannya tetap untuk selamanya. Puji nama Tuhan. Itulah berkat-berkat sejati yang diberikan kepada pekerja-pekerja Tuhan. Di samping tadi 5 berkat utama, ya, ada berkat-berkat jasmani dan rohani bahkan sampai kepada kekekalan. Berkat sejati di kekekalan nanti bagi para pekerja Tuhan yang setia dan berkenan kepada Tuhan adalah pemberian mahkota. Ya, mahkota itu adalah gambaran satu awards, satu penghargaan tertinggi, ya, atas satu prestasi. Zaman dulu, ya, zaman Yunani, Olimpiade pertama, orang yang menang itu diberikan mahkota yang dari daun itu. Sebagai tanda dialah pemenang. Nah, di akhir dari Bible Study pada hari ini saya ingin menyinggung sedikit mengenai mahkota-mahkota apa yang saudara dan saya bisa terima pada waktu nanti kita ketemu Tuhan di seberang sana. Saudaraku, mahkota yang pertama disebut mahkota kebenaran, ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8 katakan begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini kata Rasul Paulus. Sekarang, kata Rasul Paulus, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku, mahkota kebenaran ini adalah mahkota yang paling umum yang harus saudara dan saya capai, punyai, ya. Ini bicara bagaimana kita setia ikut Tuhan dengan memelihara iman kita sampai akhir. Dan kita punya kerinduan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan bisa berarti kedatangan Tuhan kedua kali nanti di awan-awan yang permai. Bisa berarti juga rapture, ya. Kita percaya nanti akan ada pengangkatan orang-orang benar, tetapi yang paling umum kedatangan Tuhan adalah kedatangan Tuhan secara pribadi, yaitu pada waktu kita meninggal. Karena kita sudah mencapai garis akhir kita. Nah, sampai garis akhir kita, kita merindukan
untuk ketemu Tuhan. Oleh sebab itu kita setia dan menjaga iman kita di tengah-tengah masalah kehidupan yang besar saat ini. Saudaraku, capailah mahkota kebenaran ini. Yang kedua, saudaraku, yang disebut mahkota abadi. Ya, 1 Korintus pasal 9 ayat 25 katakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, saudaraku, di dunia ini orang berlomba melatih dirinya untuk mencapai satu prestasi, sehingga dalam satu pertandingan dia bisa mendapatkan mahkota, biarpun itu mahkota yang fana. Ya, kita seringkali melihat Miss World misalnya, dia ditaruh mahkota, tapi hanya berumur 1 tahun. Tapi saudara yang berjuang untuk satu tugas dan mencapai tugas itu dengan baik. Misalnya saudara, Tuhan kasih profesi di pertelevisian, maka saudara bekerja dengan maksimum sehingga saudara melewati segala ujian, pencobaan, tantangan apa, tetap bertahan sampai ke akhir. Nah, saudara akan dapat mahkota abadi nanti di seberang sana. Mahkota abadi bagi saya adalah mahkota prestasi di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, adalah mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan kalau saudara baca dari 1 Petrus pasal 5 dari ayat 1 dan ayat 4 saja kita akan baca. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudaraku, kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal yang kelima, itu bicara kepada para gembala. Gembala jemaat yang mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Ya, panggilan dan utusan Tuhan sebagai gembala adalah sesuatu juga yang berat. Ya, penuh dengan tantangan. Kadang-kadang gembala itu harus tetap berjaga-jaga untuk domba-dombanya 24 jam satu hari. 7 hari seminggu. 30 hari satu bulan. Itu tugasnya para gembala. Sesungguhnya kerinduan kami sebagai para gembala dan saudara yang pekerja Tuhan di dalam pengembalaan, bukan memiliki jemaat yang besar, bukan memiliki gedung gereja yang megah, bukan memiliki alat-alat musik dan alat-alat multimedia yang canggih saja, tapi harusnya dalam hati-hati kami, kerinduan kami akan menerima yang namanya mahkota kemuliaan yang diberikan oleh Gembala Agung nanti yang tidak akan layu. Puji Tuhan. Tetaplah setia di tengah-tengah pandemi sekalipun, setialah mengembalakan. Sebab mahkota kemuliaan menunggu kita. Yang keempat adalah yang disebut mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10 katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yakobus juga katakan, pasal 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan adalah mahkota untuk mereka yang mempertahankan Tuhan Yesus sampai mati, kepada mereka yang jadi martir, yang mati syahid karena Tuhan Yesus. Seperti jemaat di Wahyu, jemaat
Smyrna. Mereka mati karena percaya kepada Tuhan. Mereka akan dapat mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Yang terakhir adalah mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2 ayat 19-20 katakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saudaraku, mahkota kemegahan ini diberikan kepada mereka yang memenangkan jiwa. Mereka yang memenangkan jiwa. Alkitab katakan, malaikat Tuhan di sorga bersorak-sorai bukan pada waktu kita diwisuda, bukan pada waktu kita menikah, bukan pada waktu kita sukses dalam hidup ini, bukan pada waktu kita memiliki gedung gereja yang besar, bukan pada waktu saudara diberkati dengan berkelima, bukan. Malaikat di sorga bersorak-sorai pada waktu satu orang jiwa diselamatkan. Jiwa itu mungkin saja suamimu, mungkin saja istrimu, mungkin saja orang tuamu, mungkin saja anak-anakmu, mungkin saja keluargamu yang lain, mungkin saja teman-temanmu. Percayalah bahwa Tuhan mengutus kita semua kepada mereka untuk membawa mereka kepada keselamatan yang kekal. Paulus katakan kepada kepala penjara di Filipi di dalam Kisah Rasul, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Selagi masih ada kesempatan, kabarkanlah kabar baik kepada keluarga saudara, teman-teman saudara. Mahkota kemegahan akan saudara terima. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua dimanapun saudara berada. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang segala berkat sejati bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pekerja Tuhan, bagi para pelayan. Kiranya ini boleh memotivasi kami untuk lebih setia melayani Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami. Berikan kepada kami kerinduan untuk kami boleh menjadi pemenang-pemenang. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mendoakan seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya penyertaan, perlindungan, kasih karunia Tuhan menyertai saudara semua. Biarlah saudara semua bisa muncul seperti terang di tengah keadaan yang gelap, menjadi garam di tengah dunia ini. Diberkati jasmani dan rohanimu, dan terlebih menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin.